Malam itu, langit kota Surabaya menggantung mendung tebal, tanpa sedikit pun tanda hujan akan turun. Di sepanjang jalan Kembang Jepun, lampu-lampu jalan memancarkan sinar yang pucat, beberapa di antaranya berkedip-kedip seperti lampu rusak, seakan takut untuk terus menyala. Angin yang lembab berembus pelan, membawa aroma sungai bercampur bau amis tak sedap. Suasana itu mengunci kota dalam keheningan yang terasa ganjil, seperti ada sesuatu tak kasat mata sedang mengintai dari bayang-bayang. Kalimas yang biasanya menjadi nadi kehidupan malam, pada malam itu terlihat begitu sepi. Perahu-perahu kecil yang biasanya melintasi sungai, membawa hasil tangkapan nelayan atau barang dagangan, malam itu tertambat tak bergerak di tepi sungai. Permukaan air tampak tenang, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, ada sesuatu yang tidak biasa, seperti riak kecil yang timbul walau tidak ada angin kencang atau pergerakan apapun. Di tengah keheningan itu, jembatan merah berdiri kokoh, membentang seperti saksi bisu yang menyimpan ribuan cerita. Dulu, jembatan ini menjadi arena pertumpahan darah dalam perang kemerdekaan, tetapi kini memikul kisah lain, kisah yang lebih gelap, lebih mencekam. Warga sekitar percaya, setelah tengah malam, ada sesuatu yang berkeliaran di atas jembatan itu. Sosok samar berbalut kebaya merah dan berjarit batik kaung, berambut panjang tergerai. Dia sering terlihat berdiri di pinggir jembatan, menatap ke sungai dengan pandangan hampa. Seekor burung hantu melintas rendah di atas jembatan, mengeluarkan suara melengking yang menggema di udara. Di kejauhan, anjing-anjing liar menggonggong tanpa alasan jelas, seperti sedang memperingatkan sesuatu yang tak kasat mata. Bagi mereka yang percaya pada pertanda, petunjuk alam pada malam itu merupakan firasat buruk. Lampu di salah satu sisi jembatan tiba-tiba padam, hanya menyisakan bayang-bayang yang bergerak-gerak aneh di bawahnya. Saat itu, seorang pengemudi becak yang sedang melintas berhenti sejenak. Matanya terpaku pada sesuatu di ujung jembatan. Ia melihat sosok wanita berdiri sendirian, mengenakan kebaya merah dan berjarit batik kaung yang tampak lusuh. Ketika mencoba mengalihkan pandangan, matanya terhenti pada detail yang membuat bulu kuduknya meremang. Wanita itu tidak memiliki bayangan di bawahnya. Seketika, pengemudi becak itu mengayuh becaknya sekuat tenaga, meninggalkan jembatan menuju kampung terdekat. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan saat telinganya menangkap suara tawa kecil yang melayang di udara, seperti bisikan angin malam. Malam itu, desas-desus tentang hantu kebaya merah kembali menyebar. Bagi sebagian orang, cerita itu hanyalah dongeng usang, sesuatu yang diulang-ulang untuk menakut-nakuti. Tapi bagi mereka yang pernah melihat atau mendengar langsung, cerita itu merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Dan, malam itu, seorang pemuda bernama Muhammad Iqbal, yang tak pernah percaya pada hal-hal mistis, sedang menuju jembatan merah. Ia tak menyadari jika nasibnya akan berubah selamanya. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, Muhammad Iqbal, seorang mahasiswa teknik sipil semester akhir di Sekolah Tinggi Teknologi Surabaya, pulang larut malam karena ia harus menyelesaikan tumpukan tugas akhir untuk mengikuti ujian negara. Malam itu, awan mendung menggantung berat, menyelimuti kota dalam kegelapan. Jalanan sepi, hanya terdengar suara raungan motor tuanya yang dipantulkan aspal jalanan. Suara gemerisik daun terdengar nyaring di telinganya, seperti bisikan yang mengiringi perjalanan. Iqbal memilih jalur alternatif untuk pulang ke rumah kosnya di Jalan Ikan Mungsing, Perak Timur. Ia memilih lewat Jalan Kembang Jepun, sebuah rute yang jarang dilalui untuk pulang. Di sepanjang jalan, suasana semakin mencekam. Lampu jalan yang redup menambah suasana angker, cahayanya hanya cukup untuk menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seiring dengan tiupan angin. Pohon-pohon besar di tepi sungai menciptakan siluet menyeramkan, seolah-olah ada sosok yang mengintai di baliknya. Saat itu Iqbal merasakan suatu keanehan, seperti ada mata tak kasat yang mengawasinya dari kegelapan. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dengan terus menggeber coba 100 kesayangannya. Ia mencoba menyibukkan pikirannya dengan memikirkan proyek tugas akhir yang belum diselesaikan. Ketika melintasi jembatan merah, pemandangan yang tak biasa menarik perhatiannya. Di tepi jembatan, di bawah cahaya samar, dilihatnya seorang wanita cantik berkebaya merah dan berjarit kaung tengah berdiri di pagar jembatan. Wanita itu tampak mematung,
pandangannya tertunduk menatap ke arah sungai. Melihat pemandangan tak biasa itu, Iqbal memperlambat motornya, merasa iba sekaligus penasaran. Ia menepikan motornya di pinggir jembatan, lalu membuka helmnya. "Mbak, apakah butuh bantuan?" tanyanya dengan nada ramah, mencoba memecahkan kesunyian. Namun, wanita cantik itu tidak menjawab. Tubuhnya tetap kaku, kepala tertunduk, rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah. Iqbal mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah lebih dekat, dengan hati-hati. Angin dingin tiba-tiba menyapu wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma aneh, seperti bunga melati yang layu, menyeruak di udara. Iqbal berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendekat lebih jauh. Ketika hanya berjarak beberapa langkah, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Cahaya redup dari lampu jalan menyinari matanya yang kosong dan hitam pekat. Wajahnya pucat, hampir seperti tidak memiliki darah. Senyum kecil terulas di bibirnya, tetapi senyum itu terasa salah, seperti tidak berasal dari manusia. Iqbal tercekat. Napasnya tersengal, tubuhnya mendadak terasa berat untuk bergerak. Sejenak, ia terpaku di tempatnya, tatapannya tidak bisa lepas dari wanita tersebut. Hawa di sekitar jembatan terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Angin bertiup lebih kencang, membawa serta bisikan-bisikan halus yang tidak ia pahami. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin meledak. Saat mencoba mundur, kakinya terasa lemas. Ia hampir terjatuh, tetapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Wanita itu masih berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata hitam yang seolah menembus jiwa. Iqbal merasa tenggorokannya kering. Bibirnya bergerak mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan pohon di sekitar jembatan tampak bergerak, meski tidak ada angin. Daun-daun berbisik, seperti menyampaikan pesan-pesan yang tidak dapat dipahami. Iqbal merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Ia berusaha keras mengalihkan pandangannya, tetapi mata wanita itu seperti magnet yang terus menariknya. Tiba-tiba, suara gemericik air sungai di bawah jembatan terdengar lebih keras. Iqbal melirik ke bawah dan melihat bayangan gelap yang bergerak di permukaan air. Bayangan itu tampak seperti tangan-tangan yang muncul dan tenggelam, mencoba meraih sesuatu. Ia menutup matanya, berharap semua ini hanya halusinasinya saja. Namun, ketika ia membuka mata, wanita itu sudah lebih dekat. Tidak ada suara langkah, tetapi kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter. Iqbal mundur lagi, kali ini lebih tergesa. Tangannya mencari-cari helmnya yang diletakkan di spion motor, tetapi jari-jarinya gemetar. Ia ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika mengalihkan pandangannya untuk sesaat, suara lembut terdengar. "Jangan tinggalkan aku," bisik wanita itu, suaranya seperti datang dari berbagai arah. Iqbal terkejut dan melihat, wanita berkebaya merah itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi bibirnya tidak bergerak. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Ketakutannya mencapai puncak. Ia ingin segera melompat ke sadel motornya, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Suara bisikan semakin keras, seperti ribuan suara berbisik serempak. Ketika akhirnya berhasil naik ke sadel motornya, ia menyadari wanita itu kini berada tepat di belakangnya, tanpa suara. Ia menoleh perlahan, dan wanita berkebaya merah itu tersenyum, tetapi senyumnya bukanlah senyum manusia. Bibirnya terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilauan di bawah cahaya remang lampu jalan. Melihat pemandangan menyeramkan itu, Iqbal terpaku di tempat, tidak mampu memalingkan pandangan. Ketakutan dan rasa penasaran beradu di benaknya. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanyanya dengan suara gemetar, nyaris seperti bisikan. Wanita itu tidak menjawab. Tubuhnya mulai bergerak maju, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara. Seperti melayang, kakinya tidak menyentuh permukaan aspal jembatan. Hawa dingin menusuk tulang seiring dengan gerakannya yang mendekat. Mata hitamnya, kosong dan dalam, terus menatap lurus ke arah Iqbal. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, wanita itu berbisik pelan, "Jangan tinggalkan aku." Suaranya terdengar serak, tapi ada nada manis yang menipu di dalamnya, seperti memohon namun juga memerintah. Iqbal merasa hawa di sekelilingnya semakin dingin. Tubuhnya bergetar hebat ketika wanita itu menyentuh bahunya dengan tangan yang dingin dan kaku seperti mayat. Sentuhan itu mengalirkan rasa ngeri yang tidak dapat ia deskripsikan.
Refleks, Iqbal berteriak keras, mencoba melepaskan diri dari sensasi mengerikan itu. Namun, ketika mencoba menyalakan mesin motornya, suara starter hanya menghasilkan bunyi serak yang menyedihkan. Mesin itu tidak mau menyala. Jantung Iqbal berdegup kencang, hampir terasa seperti akan meledak. Ia menoleh ke belakang, dan wanita itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya kaku, tapi senyumnya semakin melebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang mengerikan. "Pergi! Pergi!" teriak Iqbal, suaranya bercampur antara marah dan takut. Ia memutar kunci motor sekali lagi, berusaha menyalakannya. Tangan-tangannya gemetar, dan keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ketika menoleh kembali, wanita itu sudah lebih dekat, hampir menyentuhnya. Dengan panik, Iqbal mencoba menendang pedal motornya. Akhirnya, mesin itu menyala dengan suara meraung yang memecah kesunyian. Tanpa membuang waktu, ia memutar gas dan melesat meninggalkan jembatan itu. Namun, perasaan ada yang mengawasinya tetap melekat, meski setelah jauh meninggalkan jembatan merah. Sepanjang jalan, Iqbal merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Ia terus menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Jalanan yang gelap dan sepi hanya memperburuk suasana hatinya. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan menyeramkan di sepanjang aspal. Ia merasa ada sosok yang bergerak di sudut matanya, tetapi saat dilihat langsung, tidak ada apa-apa. Hawa dingin yang aneh masih menyelimuti tubuhnya. Suara motor yang biasanya mengisi keheningan terasa lebih pelan dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menyerap suara di sekelilingnya. Ketika melewati sebuah tikungan, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Iqbal melirik kaca spion motornya. Matanya membelalak saat melihat sekilas bayangan wanita berkebaya merah melayang di udara, mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Mata hitamnya yang kosong terlihat jelas, meski hanya dalam pantulan kaca. Iqbal menjerit kecil dan memacu motornya lebih cepat, berharap bisa menjauh dari sosok tersebut. Namun, tawa itu tidak berhenti. Bahkan, suara itu terdengar semakin dekat. Iqbal merasa napasnya semakin berat. Ia mulai merasakan beban yang tak terlihat di punggungnya, seperti ada sesuatu yang menempel di sana. Ia mencoba mengabaikan sensasi itu dan fokus pada jalan di depannya. Ketika ia mencapai sebuah perempatan kecil, lampu motornya tiba-tiba berkedip dan mati. Jalanan kembali gelap gulita, hanya disinari cahaya bulan yang redup. Iqbal panik, tetapi ia tidak berani berhenti. Ia terus melaju dengan sisa cahaya yang ada, berharap tidak menabrak apapun di depannya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di sebelahnya, seiring dengan deru angin yang aneh. Iqbal menoleh cepat, dan ia melihat wanita itu berjalan di sampingnya, meski motornya melaju dengan kecepatan tinggi. Wanita itu menoleh ke arahnya, tersenyum lebar dengan mata yang kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara, tetapi Iqbal merasa ia mendengar kata-kata yang berulang-ulang di dalam kepalanya, "Jangan tinggalkan aku." Ketakutan itu menjadi tak tertahankan. Iqbal merasa tubuhnya lemas, hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia menggigit bibirnya keras-keras, mencoba tetap sadar dan tidak menyerah pada rasa takut yang melumpuhkannya. Akhirnya, ia melihat sebuah warung kecil dengan cahaya lampu yang terang di kejauhan. Harapan muncul di dalam hatinya. Ia memacu motornya menuju tempat itu, berharap menemukan seseorang untuk menemaninya. Saat mendekat, cahaya dari warung itu semakin jelas, memberi sedikit kelegaan di tengah ketegangannya. Namun, ketika sampai di depan warung, suasana kembali berubah mencekam. Warung itu kosong, hanya ada kursi-kursi plastik yang tersusun rapi. Lampu neon yang tergantung di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Iqbal berhenti di depan warung itu, merasa bingung dan putus asa. Tiba-tiba, suara lembut itu kembali terdengar, "Jangan tinggalkan aku." Suara itu datang dari dalam warung. Iqbal merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu harus lari kemana lagi. Dengan langkah ragu, ia menoleh ke arah warung itu, berharap bisa menemukan jawaban atas teror yang terus menghantuinya. Namun, sebelum sempat bereaksi, bayangan merah muncul dari balik salah satu kursi di warung itu. Wanita berkebaya merah itu kembali, senyumnya semakin lebar, menyisakan kengerian yang membuat Iqbal membeku di tempat. Ia tahu, tidak ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Wanita itu tidak akan berhenti mengejarnya. Kemunculan wanita kebaya merah berjarik batik kaung di jembatan merah itu, konon bermula dari sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1950-an. Pada waktu itu,
ada seorang wanita cantik bernama Sari. Dia bekerja sebagai pelayan sebuah restoran mewah di Jalan Tunjungan, Surabaya. Kecantikan Sari menjadi pusat perhatian banyak pria. Salah satunya adalah Herman van Tropen, seorang pengusaha kaya berdarah Belanda yang terobsesi padanya. Namun, Sari tidak membalas cinta Herman, yang sudah memiliki istri dengan 3 anak, serta banyak wanita selingkuhan. Dipenuhi amarah dan rasa malu, Herman memutuskan memiliki Sari dengan cara apapun. Ia menyewa 6 preman untuk menculik Sari. Dalam perlawanan, Sari terluka parah. Preman-preman itu, atas perintah Herman, melakukan pemerkosaan dan membunuh Sari di dekat Jembatan Merah, selanjutnya membuang mayatnya ke Sungai Kalimas. Sejak saat itu, cerita tentang arwah Sari yang bergentayangan menjadi legenda urban kota Surabaya. Banyak saksi mata mengaku melihat sosok wanita berkebaya merah dan berjarit batik gaung di sekitar Jembatan Merah, terutama pada malam-malam tertentu. Mereka yang melintas sendirian seringkali diganggu suara tangisan atau melihat bayangan merah yang bergerak di sudut mata. Teror itu muncul karena para preman pembunuh dan pemerkosa Sari, bersama Herman lolos dari jeratan hukum. Sari bahkan ditetapkan sebagai korban bunuh diri, meskipun tubuhnya penuh luka siksaan dan pemerkosaan. Rasa tidak adil dan dendam yang membara seolah menjadi energi yang mengikat arwah Sari di tempat kejadian. Pada suatu malam, seorang penjaga malam bernama Darto Waskito melintas di Jembatan Merah. Ia mendengar suara lembut wanita menangis, memohon pertolongan. Darto yang penasaran menghentikan langkahnya. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi hanya menemukan bayangan samar berwarna merah di tepi jembatan. Saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi jeritan tajam yang menusuk telinga, membuat Darto terjatuh ketakutan. Sejak kejadian itu, Darto sering sakit-sakitan. Ia mengaku didatangi sosok wanita berkebaya merah dan berjarit batik gaung dalam mimpinya, yang memintanya menyampaikan pesan kepada orang-orang, jika ia bukan mati bunuh diri, melainkan korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan Herman van Tropen dan 6 preman bayarannya. Namun, pesan itu tidak pernah sampai. Darto meninggal dunia beberapa bulan kemudian, dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Cerita serupa juga dialami oleh seorang pemuda bernama Bambang Tetuko. Pada suatu malam yang kelam, ia melintas dengan sepeda motor di Jembatan Merah. Tiba-tiba, lampu motornya berkedip-kedip, lalu mati total. Di tengah gelap, Bambang mendengar langkah kaki di belakangnya, meskipun tidak ada siapa-siapa. Saat menoleh, ia melihat bayangan merah melayang di udara, mendekatinya dengan cepat. Bambang berusaha menyalakan kembali motornya, tapi mesin motornya seperti membeku. Sosok itu semakin dekat, dan ia mendengar suara lirih, jangan tinggalkan aku." Bambang akhirnya berhasil menyalakan motornya dan melarikan diri. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan mata hitam kosong yang menatapnya malam itu. Kisah tentang arwah Sari menjadi semakin terkenal, terutama di kalangan warga sekitar. Mereka percaya arwahnya tidak tenang, karena ketidakadilan yang dialami. Para sesepuh desa pernah mencoba melakukan ritual menenangkan arwahnya, tapi hasilnya nihil. Sosok wanita berkebaya merah berjarit batik gaung itu tetap muncul, menebarkan teror kepada siapa saja yang melintasi Jembatan Merah di malam hari. Seorang peneliti supranatural bernama Dr. Arif Harimurti mencoba mengungkap misteri Jembatan Merah. Ia menghabiskan malam di jembatan tersebut, dengan kamera dan alat perekam suara. Pada malam kedua, ia berhasil merekam suara jeritan panjang yang menyayat hati. Saat kembali memutar ulang rekamannya, terdengar jelas suara wanita berkata, aku dibunuh." Tidak hanya itu, Dr. Arif mendapati alat-alat elektroniknya seringkali mati mendadak selama penyelidikan. Ia juga mengalami kejadian aneh, seperti merasakan sentuhan dingin di bahunya atau mendengar bisikan di telinganya. Penyelidikan itu akhirnya dihentikan, setelah Dr. Arif jatuh sakit parah dan memilih meninggalkan kasus tersebut. Beberapa tahun kemudian, seorang wanita bernama Ratna Indragiri, yang mengaku memiliki kemampuan indera keenam, mendatangi Jembatan Merah. Ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Sari. Menurut Ratna, Sari meminta agar kebenaran tentang kematiannya diungkap. Ia tidak ingin terus menjadi legenda yang penuh teror, melainkan ingin mendapatkan keadilan. Ironisnya, Herman van Tropen sebagai dalam pembunuhan telah lama meninggal dunia. Sementara 6 preman yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan Sari, tidak diketahui keberadaannya. Karena itu, kebenaran kematian Sari terkubur bersama mereka, meninggalkan luka abadi di Jembatan Merah. Bagi banyak orang, tempat itu menjadi simbol ketidakadilan dan misteri yang tidak terpecahkan. Sampai hari ini, Jembatan Merah tetap menjadi lokasi yang dihindari setelah gelap.
Legenda wanita berkebaya merah terus hidup, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melintas sendirian di malam hari. Meskipun waktu telah berlalu, dendam dan rasa sakit Sari tetap terasa, seperti bayangan merah yang tidak pernah benar-benar menghilang. Setelah kejadian di jembatan, Iqbal tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat jembatan merah dalam mimpi, dan wanita berkebaya merah dengan jarik batik kaung itu menangis, sambil memanggil namanya. Suara tangisannya begitu pilu, tapi ada nada menyeramkan yang membuat Iqbal selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa bayangan wanita itu selalu ada, meski ia terjaga di dunia nyata. Kejadian aneh mulai terjadi di kosnya. Barang-barangnya sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Buku-bukunya ditemukan berserakan di lantai, padahal seingatnya telah menata buku-buku itu dengan rapi. Tidak hanya itu, cermin di kamarnya berembun setiap malam, meskipun udara Surabaya tidak dingin. Demikian pula saat tengah malam, sering terdengar suara langkah kaki di lorong kos. Iqbal memeriksa, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bahkan ketika ia kembali ke kamar, suara itu kembali terdengar, seolah-olah mengikutinya. Teman-temannya juga mulai merasakan suasana tidak biasa. "Bal, kok dengar seperti suara orang nangis semalam," ujar Rian, teman sekamarnya. Hal itu membuat ketegangan di kos semakin meningkat. Beberapa penghuni mulai memasang jimat di depan pintu kamar mereka. Ada juga yang sengaja tidur di rumah teman untuk menghindari suasana menyeramkan tersebut. Iqbal merasa pikirannya semakin kacau. Setiap ia menutup mata, bayangan wanita berkebaya merah itu muncul. Suaranya semakin jelas memanggil-manggil namanya. "Iqbal, jangan tinggalkan aku." Tangis itu terdengar nyata, seperti berada tepat di sebelah telinganya. Ia mulai kehilangan konsentrasi, bahkan untuk aktivitas sehari-hari. Di kampus, teman-temannya melihat perubahan drastis pada dirinya. Mata cekung dan wajah pucat membuatnya tampak seperti orang sakit. "Bal, sebaiknya kamu cari bantuan. Ini bukan hal biasa," kata Rian dengan nada khawatir. Iqbal tahu temannya benar. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang teror ini. Setelah banyak berpikir, ia memutuskan menemui seorang dukun yang terkenal menangani hal-hal gaib di daerah Surabaya Utara. Rian menemaninya pergi ke sana, meski ia sendiri tampak takut. Dukun itu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dengan tatapan tajam, menyambut mereka di sebuah rumah kecil yang penuh dengan bau dupa. "Kamu membawa sesuatu dari tempat terlarang," ujar dukun yang karib dipanggil Mbah Joyo itu begitu melihat Iqbal. Ia tidak bertanya, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Sosok itu terikat padamu karena jiwanya belum tenang." Iqbal merasa darahnya berdesir. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Saya tidak sengaja," ujarnya terbata-bata. Dukun itu menggeleng pelan, lalu meminta Iqbal duduk di atas tikar pandan di tengah ruangan. Ia menyiapkan berbagai bahan ritual, mulai dari bunga melati, segelas air putih, hingga beberapa helai daun sirih. "Kita harus mencari tahu apa yang diinginkan sosok itu darimu," kata Mbah Joyo dengan nada serius. Selanjutnya Mbah Joyo menyalakan dupa dan mulai merapalkan mantra. Asap putih yang pekat memenuhi ruangan, menciptakan suasana mistis yang membuat Iqbal semakin cemas. Matanya terpejam, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Ia mendengar suara tangis wanita itu semakin jelas, seperti berada di dalam ruangan yang sama. Tiba-tiba, Mbah Joyo berhenti merapal mantra dan membuka matanya lebar-lebar. Dia bukan hanya meminta bantuan. Dia juga penuh dendam, katanya dengan nada berat. "Kamu harus kembali ke tempat itu dan menghadapi dia. Kalau tidak, bayangannya akan terus mengikutimu, bahkan hingga akhir hayatmu." Iqbal merasa tubuhnya lemas. Kembali ke jembatan merah? Pikiran itu saja sudah cukup membuatnya gemetar. Namun, Mbah Joyo menjelaskan bahwa hanya dengan menghadapi sosok tersebut, ia bisa memutuskan ikatan gaib yang menghantui hidupnya. "Bawa ini," ujar Mbah Joyo sembari menyerahkan sebuah jimat kecil berbentuk segitiga yang terbuat dari kain merah. "Ini akan melindungimu dari serangannya." Dalam perjalanan pulang, Iqbal tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Mbah Joyo. Rian yang biasanya suka bercanda, kini diam 1000 bahasa. Ketegangan di antara mereka begitu terasa. Sesampainya di kos, Iqbal langsung masuk ke kamarnya. Ia merasa sedikit lega, karena sudah berkonsultasi dengan Mbah Joyo, tetapi perasaan sosok wanita berkebaya merah itu masih mengawasinya tidak kunjung hilang. Malam itu, ketika mencoba tidur, suara tangis kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti teriakan yang memekakan telinga. Iqbal menutup kedua telinganya,
tetapi suara itu tetap masuk, memenuhi pikirannya. Ia merasa wanita itu berdiri di sudut kamar, meskipun ia tidak berani membuka mata untuk memastikan. Ketika pagi tiba, Iqbal merasa seperti baru saja melewati neraka. Tubuhnya lelah dan pikirannya kalut. Namun, ia menyadari jika waktunya semakin sedikit. Ia harus kembali ke Jembatan Merah untuk menyelesaikan semuanya, meski nyawanya mungkin menjadi taruhan. Beberapa hari kemudian, Iqbal kembali berkunjung ke rumah Mbah Joyo. Dengan sorot mata tajam, Mbah Joyo mendengarkan cerita Iqbal dengan seksama. Di ruangan penuh asap dupa dan aroma rempah yang pekat, ia menyimak setiap kata Iqbal tanpa menyela. Sesekali, Mbah Joyo mengangguk kecil, seolah memahami lebih dari yang diungkapkan Iqbal. Setelah hening beberapa saat, Mbah Joyo akhirnya berbicara dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Berdasar ceritamu, sesungguhnya arwah Sari masih gentayangan, karena tidak mendapatkan keadilan, ucapnya. Dia terjebak di antara dunia, menunggu waktu yang tidak akan pernah datang kecuali ada yang bertindak. Iqbal merasakan dingin merayap di punggungnya saat mendengar penjelasan itu. Tapi kenapa dia memilih saya? Tanyanya, dengan suara bergetar. Mbah Joyo memandangnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Jikamu telah menarik perhatiannya. Sari mencari teman untuk menemaninya di alam gentayangan. Dan kamu adalah salah satu yang dia pilih." Kata-kata itu membuat Iqbal merasa semakin ngeri. Namun, sebelum dapat bereaksi lebih jauh, Mbah Joyo mengeluarkan sebuah keris kecil dari kotak kayu yang dihiasi ukiran kuno. Keris itu tampak berkilauan di bawah cahaya lampu minyak, seolah memiliki kekuatan tersendiri. "Terimalah pusaka ini," kata Mbah Joyo, menyerahkan keris kecil itu pada Iqbal. "Gunakan pusaka ini sebagai pelindungmu dengan disertai membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Naas, dan ayat kursi." Iqbal mengambil keris itu dengan tangan gemetar. Di saat yang sama, Mbah Joyo meletakkan beberapa kuntum bunga melati di hadapannya. "Bunga ini akan menjauhkan energi negatif," katanya. "Namun, ini hanya solusi sementara." "Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan ini, Mbah?" tanya Iqbal dengan nada putus asa. Mbah Joyo menarik napas panjang sebelum menjawab. "Cara terbaik untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan keturunan pelaku pemerkosa dan pembunuh Sari. Hanya dengan meminta mereka bertanggung jawab, arwah Sari dapat tenang." Penjelasan itu bagi Iqbal seperti sabetan petir di siang bolong. Bagaimana mungkin ia dapat melacak keturunan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya? "Mbah, saya tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Mbah Joyo tersenyum tipis, seolah sudah memprediksi jawaban itu. "Mulailah dari tempat kejadian," katanya sambil menunjuk sebuah peta tua di meja. "Jembatan Merah adalah kuncinya. Dari sana, kau akan menemukan petunjuk." Ia kemudian menyebutkan beberapa nama yang mungkin bisa membantu, termasuk seorang peneliti sejarah lokal. Malam itu, Iqbal kembali ke kosannya dengan perasaan campur aduk. Keris kecil dan bunga melati yang diberikan Mbah Joyo disimpan di dalam tas kuliahnya. Bagi Iqbal, meski memiliki benda-benda pelindung pemberian Mbah Joyo itu, rasa takutnya tidak berkurang. Sepanjang perjalanan pulang, ia tetap merasakan tengah diawasi. Bayang-bayang gelap di jalanan tampak lebih hidup dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ketika sampai di kamar kosnya, suasana mencekam segera menyelimuti. Bau bunga melati tiba-tiba tercium di ruangan, meskipun diakini pintu dan jendela kamarnya sudah tertutup rapat. Iqbal mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi suara ketukan pelan di jendela membuatnya terdiam. Jantungnya berdegup kencang saat melihat ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di luar kecuali kegelapan. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan wajah Sari terus menghantui pikirannya. Dalam mimpinya, ia kembali berada di Jembatan Merah. Kali ini, sosok Sari tidak hanya menangis. Ia berteriak dengan suara melengking, memanggil nama Iqbal berulang kali. "Iqbal, Iqbal! Temukan mereka! Jangan biarkan mereka lolos!" Suara itu begitu nyata, sehingga mampu membuat Iqbal terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Keesokan paginya, Iqbal memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Joyo. Ia mengunjungi Jembatan Merah di siang hari, berharap bisa menemukan petunjuk. Namun, meski siang itu cerah, jembatan tersebut tetap terasa angker. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan bayangan gelap di bawah jembatan tampak lebih pekat. Saat berjalan di sekitar jembatan, Iqbal menemukan seorang pria tua yang sedang memancing di tepi sungai. Ia memberanikan diri untuk bertanya tentang sejarah jembatan itu.
Pria tua itu menatapnya dengan pandangan tajam sebelum berkata, "Ya, ada banyak cerita kelam di sini, nak. Tapi kalau kau mencari kebenaran, bersiaplah untuk menghadapi yang tidak kau duga." Perkataan itu membuat Iqbal semakin penasaran sekaligus takut. Kendati demikian, ia memutuskan melanjutkan pencariannya dengan mengunjungi perpustakaan kota untuk mencari catatan tentang pembunuhan di sekitar Jembatan Merah. Di perpustakaan kota, Iqbal bertemu dengan seorang pustakawan yang ramah. Namanya Indro Sulistyo, tapi tampak enggan berbicara tentang kejadian itu. "Cerita itu sudah lama terkubur, Mas," kata Indro. "Tapi kalau kau benar-benar ingin tahu, coba cari di arsip lama bagian kriminal tahun 1950-an. Setelah berjam-jam mencari, Iqbal akhirnya menemukan sebuah artikel koran tua yang mengungkapkan nama-nama pelaku pembunuhan Sari. Namun, nama-nama itu tidak asing baginya. Salah satunya, ternyata adalah nama keluarga yang pernah didengar di tempat kosannya. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan bahaya yang menantinya mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah mengetahui beberapa nama yang terlibat dalam skandal pemerkosaan dan pembunuhan Sari di tahun 1950-an itu, Iqbal memantapkan diri untuk mendalami proses investigasinya terhadap kasus pembunuhan Sari. Namun, keputusannya itu justru membuatnya selalu mimpi buruk setiap malam, mimpi yang menampilkan kejadian mengenaskan dan membuat tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat Sari berlari di sepanjang Jembatan Merah, dikejar dan diseret dengan paksa oleh 6 pria bertubuh besar. Tangisannya menggema, bercampur dengan suara langkah kaki dan teriakan mengerikan. Informasi yang ia kumpulkan akhirnya mengarah pada keluarga Herman van Tropen. Dalam investigasinya, Iqbal menemukan salah satu anak Herman. Namanya Andi van Tropen dan masih tinggal di Surabaya, di perumahan mewah Darmo Permai. Dengan hati-hati, Iqbal menghubungi Andi dan berhasil mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di Jalan Citarum yang terletak jauh dari keramaian kota. Wajah Andi tampak lelah dan pucat, seolah-olah tidak pernah merasakan kedamaian dalam hidupnya. Ketika Iqbal menjelaskan alasannya bertemu, Andi terlihat terkejut. Namun, tidak menyangkal apa yang dikatakan Iqbal. "Keluarga kami memiliki dosa besar," kata Andi dengan suara serak. "Sejak kecil, saya sering mendengar cerita tentang wanita berkebaya merah yang menghantui keluarga kami. Saya pikir itu hanya cerita bohong untuk menakut-nakuti, tetapi saya salah." Andi kemudian menceritakan pengalaman keluarganya. Rumah mereka kerap dihantui suara langkah kaki di malam hari. Benda-benda sering berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan, beberapa anggota keluarga meninggal dalam kondisi yang misterius. "Dendam Sari pada keluarga Van Tropen tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan," kata Andi dengan tatapan kosong. Iqbal merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Penyelidikan ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Saat mencoba menggali lebih dalam, mimpi-mimpinya berubah menjadi lebih nyata. Dalam mimpinya, Iqbal menyaksikan pembunuhan Sari dari sudut pandang korban. Sehingga, dapat merasakan ketakutan, amarah, dan kesakitan yang dialami Sari. Suatu malam, mimpi itu menjadi semakin spesifik. Iqbal melihat wajah para pelaku dengan jelas, termasuk Herman van Tropen, yang tersenyum puas saat Sari diperkosa bergiliran 6 preman bayarannya, proses penyiksaan sampai pembunuhan, dan melemparkan mayat Sari ke Kalimas. Pagi harinya, Iqbal terbangun dengan tubuh gemetar, serta keringat dingin membasahi tubuh dan wajahnya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bayangan, melainkan pesan dari arwah Sari. Dengan informasi yang dimiliki, Iqbal melanjutkan investigasinya kembali ke perpustakaan kota, mencari catatan sejarah keluarga Van Tropen. Ia menemukan dokumen tua yang mengungkapkan bisnis gelap Herman van Tropen. Herman tidak hanya pengusaha kaya, tetapi juga terkenal akan kekejamannya dalam memperlakukan pekerja pribumi. Di tengah penyelidikannya, Iqbal mulai merasakan kehadiran Sari lebih sering. Setiap kali membuka dokumen atau membaca artikel tentang Herman, hawa dingin merayap di sekitarnya. Kadang-kadang, melihat bayangan wanita berkebaya merah di sudut matanya, tetapi saat menoleh, bayangan itu menghilang. Iqbal kembali menemui Andi untuk memberitahu temuan barunya. Kali ini, Andi tampak lebih gelisah. "Setiap kali kita membicarakan ini, aku merasa dia semakin dekat," kata Andi dengan nada ketakutan. "Saya bahkan mendengar suaranya memanggil nama saya dan nama 4 anak saya di malam hari." Ketegangan semakin memuncak saat Iqbal menemukan surat kabar lama yang melaporkan kejadian pembunuhan Sari.
Salah satu artikel menyebutkan kesaksian warga sekitar, mereka melihat seorang wanita berkebaya merah berjalan di sepanjang jembatan merah setelah malam kejadian. Namun, laporan itu dengan cepat ditutup tanpa penyelidikan lebih lanjut, karena pengaruh besar Herman pada pihak berwenang saat itu. Ini karena kemampuan Herman menyuap para polisi saat itu untuk menutup kasus-kasus kejahatan yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Iqbal menyadari untuk menyelesaikan kasus ini, ia harus lebih dari sekadar menggali informasi. Juga perlu menyiapkan diri menghadapi kebenaran untuk membawanya ke permukaan, meskipun keputusan itu berarti menantang kekuatan gaib yang mengintainya. Karena itu, Iqbal memutuskan kembali ke Jembatan Merah dengan Andi untuk melakukan ritual yang diajarkan Mbah Joyo. Malam itu, mereka membawa bunga melati, keris, dan sesaji ke Jembatan Merah. Namun, saat mereka tiba, suasana di Jembatan Merah terasa berubah sangat mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat bunga melati berterbangan. Suara tangisan terdengar di udara, semakin lama semakin keras. "Dia di sini," bisik Andi dengan wajah pucat. Sosok wanita berkebaya merah muncul dari bayangan jembatan, melayang dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya yang gelap menatap tajam ke arah Andi. "Kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dosa ini," suaranya menggema, membuat bulu kuduk mereka meremang. Iqbal mencoba tetap tenang dan mengikuti instruksi Mbah Joyo. Ia membacakan doa sambil mengarahkan keris ke arah sosok itu. Namun, arwah Sari tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Ia malah mendekat, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. Andi jatuh berlutut, menangis sambil meminta maaf. Ini belum selesai, ancam Sari sebelum menghilang dalam kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti jembatan. Iqbal dan Andi terdiam, napas mereka tersengal-sengal. Meskipun sosok Sari menghilang, mereka tahu perjuangan ini belum berakhir. Kebenaran yang menghantui mereka masih harus diungkap sepenuhnya, dan keadilan untuk Sari belum tercapai. Pada tengah malam sepekan kemudian, Iqbal dan Mbah Joyo kembali mengunjungi Jembatan Merah. Dengan suasana kota begitu sepi, dan hanya terdengar gemerisik daun yang tersapu angin, serta suara air mengalir di bawah jembatan. Di bawah cahaya beberapa lilin yang menyala temaram, mereka mengatur bunga melati dalam lingkaran, sementara Mbah Joyo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Kabut tipis kehijauan mulai menyelimuti area sekitar jembatan, dan udara terasa semakin dingin. Sesaat kemudian, angin kencang berhembus dari arah sungai. Lilin-lilin berkelap-kelip seakan hendak padam, dari kegelapan muncul sesosok wanita berkebaya merah. Wajahnya pucat, matanya memancarkan kemarahan yang dalam, sementara tangannya gemetar seolah menahan dendam yang tak berujung. Suara tangisnya melengking, membuat Iqbal menggigil ketakutan. Mbah Joyo dengan suara tegas bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Keadilan," jawab Sari dengan nada dingin yang menusuk. Ia menatap tajam ke arah Iqbal. "Dan teman untuk menemaniku di sini selamanya." Sari tiba-tiba melayang mendekat, membuat Iqbal tersentak mundur. Tubuhnya seakan terkunci oleh tatapan arwah itu. Mbah Joyo berusaha menenangkan situasi, tapi aura di sekitar Sari semakin pekat. Angin menghempas semakin keras, seolah jembatan itu menjadi pusat badai gaib. Dalam situasi mencekam itu, Iqbal meraih fotokopi artikel koran tua yang ditemukan pagi harinya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya ke arah Sari. Ini nama-nama mereka. Para pembunuh dan pemerkosamu. Mereka masih hidup." Sari berhenti bergerak. Tangannya yang semula terulur ke arah Iqbal kini terhenti di udara. Ia mendekat perlahan, matanya fokus pada artikel itu. Suara tangisnya berubah menjadi erangan rendah yang memilukan. Sari mengambil artikel tersebut, lalu membacanya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mbah Joyo memanfaatkan momen itu untuk berbicara, "Dia bukan musuhmu Sari. Iqbal membantumu menemukan mereka yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya padamu. Hargailah itu." Namun, Sari tetap terlihat tak puas. "Aku membutuhkan teman," katanya. Suaranya penuh kegetiran. Ia memandang Iqbal dengan tatapan menusuk, membuat pria itu merasa tubuhnya seperti tertarik ke tepi jembatan. Mbah Joyo segera berkata, "Bukan dia yang kau cari. Temukan mereka yang memiliki darah Herman van Tropen. Bukankah mereka lebih pantas membayar dosa leluhur mereka?" Sari terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Sesaat kemudian kembali melayang menjauh, membawa fotokopi artikel koran itu dalam genggamannya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih ringan, meskipun ketegangan masih tersisa. Hari-hari berikutnya,
kabar kematian mendadak mulai bermunculan di berbagai daerah. 6 preman yang terlibat dalam pembunuhan Sari ditemukan tewas dengan cara yang mengenaskan. Tubuh mereka penuh luka seperti dicakar, dan wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak hanya itu, anggota keluarga para preman tersebut juga mengalami nasib serupa, meninggal dalam keadaan yang misterius dan menyakitkan. Iqbal yang mengikuti perkembangan ini merasa lega sekaligus ngeri. Ia tahu balas dendam Sari belum selesai. Kabar berikutnya datang dari keluarga Herman van Tropen. Salah satu cucunya, Ronald van Tropen, dilaporkan hilang. Beberapa hari kemudian, tubuh Ronald ditemukan mengambang di tepian Kalimas, dekat Jembatan Merah. Wajahnya yang tampan kini pucat dan kosong, seperti dihisap semua energinya. Setelah kejadian itu, desas-desus mulai menyebar di sekitar Jembatan Merah. Banyak orang mengaku melihat sepasang kekasih di atas jembatan pada malam-malam tertentu. Wanita berkebaya merah dengan senyuman misterius dan seorang pemuda tampan berbaju putih berdasi hitam berdiri bersebelahan, seolah menikmati malam. Namun, siapapun yang mendekat akan segera menyadari hal yang menyeramkan, kaki sejol itu melayang, tak menyentuh tanah. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu biasanya lari ketakutan, bahkan ada yang jatuh sakit akibat trauma. Kendati demikian, pasangan arwah itu tetap tak terusik, seolah-olah mereka kini menjadi penjaga abadi Jembatan Merah. Iqbal yang selamat dari semua ini, merasa lega sekaligus bersalah. Ia telah membantu Sari mendapatkan keadilan, tetapi apa yang disaksikan menjadi beban mental yang tak bisa dilupakan. Dalam pikirannya, ia selalu bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar tercapai, ataukah ini hanya awal dari kutukan yang lebih besar? Mbah Joyo memperingatkan Iqbal, jangan pernah kembali ke Jembatan Merah. Kau telah melakukan bagianmu, tapi energi di sana akan selalu mengingatmu. Karena itu, Iqbal memutuskan meninggalkan Surabaya. Meski demikian, setiap malam, bayangan wanita berkebaya merah itu masih menghantui mimpinya, memanggilnya dengan suara lembut namun menyeramkan. Ia tahu, meskipun telah jauh dari Jembatan Merah, tapi kenangan tragis tentang Jembatan Merah akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Jembatan Merah kini bukan hanya sebuah tempat dengan sejarah kelam, tetapi juga menjadi simbol dari kutukan abadi. Dan, siapapun yang mencoba menyusuri jejak Sari akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Kisah tragis yang menimpa Sari ini mengajarkan kita tentang bahaya kekuasaan yang disalahgunakan. Herman van Tropen dan orang-orang di sekitarnya menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Namun, kekuatan mereka tak mampu melindungi mereka dari akibat perbuatan sendiri. Setiap kejahatan yang dilakukan, sekecil apapun, akan berbuah. Jika tidak di dunia, maka di alam lain. Bagi mereka yang percaya pada makhluk gaib, cerita ini menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata. Sikap hormat dan tidak mengusik adalah kunci untuk menjaga hubungan harmonis dengan mereka. Namun, cerita ini juga menegaskan bahwa makhluk gaib seperti Sari seringkali muncul, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai refleksi dari luka dan ketidakadilan yang kita ciptakan sebagai manusia. Jembatan Merah mungkin hanya sebuah tempat, tetapi kisahnya adalah cermin bagi kita semua. Sebuah pengingat bahwa dunia ini harus dipelihara dengan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Jika kita abai terhadap itu semua, kita tidak hanya merusak dunia yang terlihat, tetapi juga membuka pintu bagi dendam dan energi yang tak seharusnya ada. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertanggung jawab atas setiap tindakan, mematuhi hukum dunia, dan menjaga keseimbangan dengan dunia yang tak kasat mata. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan hanya milik kita sendiri, tetapi bagian dari sebuah harmoni yang lebih besar. Tamat.